Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Aksanul Faras dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas A 2021 dengan NIM 215042411017. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang multimeter. Baik. Pengertian multimeter yaitu multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistensi, dan arus listrik. Kemudian fungsi dari multimeter yaitu bisa untuk mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik. Kemudian fungsi HFE yang terakhir yaitu mengukur nilai kapasitas. Kemudian jenis-jenis multimeter yaitu ada dua ya. Yang pertama adalah multimeter analog. Multimeter analog memiliki ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan ring-ring angka hasil ukur. Dengan demikian penghitungannya manual, sehingga membutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup tinggi. Selain itu, akurasi hasil perhitungannya lebih rendah dibandingkan jenis multitester digital. Kemudian yang kedua adalah multimeter digital. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat, karena tidak perlu menghitung manual nanti langsung keluar angkanya. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Nama lain di multitester jenis ini adalah DVOM atau DMM Digital Multimeter. Selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pada HFE transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Kemudian ada bagian-bagian multimeter. Yang pertama yaitu skrup. Skrup posisinya di sini ya. Skrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam atau lebih dikenal dengan istilah zero adjust screw. Skrup ini dapat diputar ke kiri atau ke kanan menggunakan alat bantu OP. Yang kedua yaitu tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada pada posisi 0 atau 0, khusus untuk satuan ohm. Yang ketiga yaitu saklar selektor. Saklar ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan, yaitu pengukuran resistensi, ohm, arus DC atau ampere, tegangan DC, volt, serta tegangan AC, volt. Kemudian yang keempat, lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya tes lead positif dengan warna merah dan negatif warna hitam. Kemudian yang kelima ada saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus AC atau DC. Yang keenam
ada jarum penunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran khusus untuk multimeter analog. Kemudian yang ketujuh ada skala. Skala ini yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur, khusus untuk multimeter analog saja. Kemudian di sini ada cara menggunakan multimeter. Yang pertama yaitu perhatikan jarum yang memperlihatkan skala pengukuran. Yang kedua, sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum berada di posisi 0 atau 0. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur pengukuran ampere, voltage, ataupun ohm. Kemudian yang keempat, yaitu lakukan setting juga pada skala kali 1, kali 10, atau yang lainnya. Yang kelima, pastikan knob berada pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang keenam, tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ada dua lubang, yaitu positif dan negatif, yang akan menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Kemudian yang terakhir, periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Ya, sepertinya kondisi baterai juga akan mempengaruhi ya nanti ya. Jadi silahkan dicek terlebih dahulu baterainya masih bagus atau tidak. Kemudian di sini ada cara pengukuran arus DC ya, tegangan DC. Yang pertama, memutar skala selektor hingga DCV. Kemudian yang kedua, pilihlah skala perkiraan yang mau diukur. Apabila mengukur 5 volt, dapat diputar saklar selektor 10 volt. Yang ketiga, selanjutnya probe terhubung pada terminal ukur. Perhatikan apabila probe merah ke positif, sedangkan untuk probe hitam ke negatif. Ya, kemudian yang terakhir, hasil akan ditampilkan pada display multimeter. Kemudian yang kedua ada cara pengukuran tegangan AC. Yang pertama adalah memutar saklar selektor pada ACV. Kemudian yang kedua, pilihlah skala tegangan yang diukur. Apabila akan mengukur 220 volt, maka putarkan saklar selektor ke angka 300 volt. Kemudian yang ketiga, hubungkan juga probe dengan terminal yang diukur. Pada tegangan AC ini tidak ada polaritas positif maupun negatif. Nah, AC bolak-balik sama saja. Yang keempat yaitu hasil bisa dibaca pada layar multimeter. Kemudian selanjutnya ada cara pengukuran arus listrik ampere. Yang pertama adalah bisa diputarkan saklar selektor ke tanda A yaitu ampere. Kedua, pilihlah skala yang sesuai arus yang hendak diukur. Jika pengukuran arus 100 mA, maka diatur hingga 300 mA atau 0,3 ampere. Peringatan, jangan sampai arus yang diukur lebih dari skala yang diatur, karena bisa mengakibatkan sekring putus. Jadi bisa diteliti terlebih dahulu, disesuaikan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya memutuskan power supply yang terhubung pada beban. Yang keempat, memasang probe untuk terminal yang akan diukur. Aturannya, probe warna merah didekatkan dengan output tegangan positif, sementara probe warna hitam
dihubungkan pada probe input yang bertegangan positif. Ya, kemudian hasil bisa dibaca pada layar multimeter. Kemudian yang selanjutnya ada cara mengukur resistor atau ohm. Putar posisi saklar selektor ke arah ohm. Kemudian pilih skala yang sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda X, yang artinya adalah kali, khusus multimeter analog. Yang ketiga, hubungkan probe ke komponen resistor. Karena tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Ya, yang terakhir ada bisa baca hasil pengukuran di display multimeter. Khusus analog multimeter, perlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Kemudian yang terakhir, cara kerja multimeter. Multitester ini memiliki cara kerja yang cukup unik. Terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga di dalam alat ini. Letak kumparan tersebut berada di antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada kumparan tersebut ada sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk skala. Ketika dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu. Ya, sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bisa dipahami. Saya Rehan Aksan Faras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.